Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Silat Pendekar Raja Wali Sakti. Episode Api di Karang Setra. Bagian 1. Pagi-pagi sekali, di saat orang masih terbuai oleh mimpinya, tampak seorang pemuda sedang memacu kudanya dengan cepat bagaikan angin. Pemuda tampan penunggang kuda itu, mengenakan baju rompi warna putih dan bersenjata sebilah pedang yang gagangnya mirip kepala burung. Kuda hitam itu menghentikan langkahnya ketika sampai di depan pintu gerbang Kadipaten Karang Setra. Tampak dua orang penjaga yang berseragam prajurit segera menghadangnya. Sementara itu si penunggang kuda yang tak lain adalah Rangga, si pendekar Raja Wali Sakti, masih tetap duduk di atas punggung kudanya. "Kemana tujuanmu, Kisanak?" tanya salah seorang prajurit penjaga itu. "Ke Kadipaten Karang Setra," sahut Rangga kalem. "Ada urusan apa Kisanak ke sana?" "Sekedar singgah di rumah sanak keluarga." "Kau sendiri dari mana asalnya?" "Aku adalah seorang pengembara yang tidak menentu tempat dan tujuannya," sahut Rangga merendah. Kedua prajurit penjaga pintu gerbang itu terus mengamati Rangga dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kemudian salah seorang melangkah mendekati. Dia seperti sedang menaksir-naksir kuda tunggangan pendekar Raja Wali Sakti itu. Kepalanya tampak terangguk-angguk sambil mengelilingi kuda itu. Sementara Rangga sendiri hanya mengawasi dari sudut ekor matanya. "Kudamu begitu bagus, kenapa tidak kau ikutkan dalam lomba?" kata prajurit itu setelah puas mengamati kuda milik Rangga. "Maaf, kudaku bukan untuk lomba," sahut Rangga masih tetap ramah dan sopan. "Sayang sekali, seandainya aku yang memiliki kuda ini pasti sudah mendaftar. Hadiahnya sangat besar, apalagi jika yang punya juga memiliki kepandaian tinggi. Bisa diangkat jadi panglima perang oleh Gusti Adipati." Sejenak Rangga mengerutkan keningnya. Baru kali ini dia mendengar sebuah kadipaten memiliki angkatan perang. Dan saat ini adipatinya tengah mencari seorang panglima perang dengan jalan mengadakan lomba pacu kuda dan olah kanuragan. Siapakah yang menjadi adipati di Karang Setra sekarang? Dan untuk apa pula dia membutuhkan angkatan perang? Begitu besarkah perubahan yang telah terjadi di Kadipaten Karang Setra? Berbagai macam pertanyaan menggelayuti pikiran Rangga. Dia makin penasaran dengan keadaan tanah kelahirannya ini. "Bolehkah aku masuk, Tuan Prajurit?" Rangga memohon. "Silakan, pintu selalu terbuka untuk siapa saja," sahut prajurit itu seraya menggeser tubuhnya ke samping. "Terima kasih," ucap Rangga. Hes. Kuda hitam itu pun kembali berjalan. Kali ini langkahnya pelan-pelan. Rangga mengangguk pada penjaga yang masih tetap berdiri di tempatnya. Ia memang sengaja mengendalikan kudanya dengan pelan-pelan. Dia ingin menikmati kembali keindahan tanah kelahirannya setelah 20 tahun tidak pernah lagi menginjakkan kakinya di sini. Kini Rangga jadi teringat kembali ke masa-masa kecilnya. Masa-masa yang indah di mana dia masih berkumpul dengan ayah dan ibunya di istana Kadipaten. Tapi sekarang dia datang sebagai pengembara yang kebetulan lewat di Kadipaten Karang Setra ini. 20 tahun. Keadaan di Kadipaten Karang Setra ini belum begitu jauh berubah. Rasanya Rangga seperti baru beberapa hari saja tidak melihatnya. Bedanya sekarang tidak ada lagi orang-orang yang membungkukkan badan saat dia lewat. Semua tetap sibuk dengan pekerjaan dan kesibukannya masing-masing. Beberapa saat kemudian, Rangga menghentikan langkah kudanya di depan sebuah bangunan besar yang terbuat dari kayu. Sejenak dia mengamati, tak nampak perubahan sedikit pun. Semuanya masih tetap seperti 20 tahun yang lalu. Bangunan itu adalah sebuah rumah makan sekaligus juga sebagai tempat untuk menginap bagi para pelancong. Dulu Rangga sering datang ke sini bersama ayahnya. Dia kenal betul dengan pemilik bangunan itu. Pelan-pelan pendekar Raja Wali Sakti itu turun dari kudanya. Tampak seorang anak laki-laki kecil segera datang menghampiri. Kemudian sambil tersenyum, Rangga menyerahkan tali kekang kudanya pada anak itu. "Beri dia makan yang cukup," kata Rangga. "Baik Tuan," sahut anak itu. Dia segera berlalu sambil menuntun kuda Dewa Bayu. Sejenak Rangga memandangi kepergiannya, kemudian dia berbalik dan melangkah ke dalam. Tidak begitu banyak orang yang ada di ruangan yang luas dan penuh dengan meja dan kursi itu.
Dia segera disambut oleh seorang laki-laki tua yang menghampiri dengan terbungkuk-bungkuk. Sejenak Rangga mengerutkan keningnya. Sepertinya dia pernah kenal dengan laki-laki tua itu, tapi... Silakan duduk Tuan. Masih banyak tempat yang kosong, sambut laki-laki tua itu ramah. Rangga tersenyum dan melangkah menuju meja yang ada di pojok dekat jendela. Mau pesan apa Tuan? Tanya laki-laki tua itu tetap ramah. Tolong sediakan sepiring nasi merah dengan ikan mas bakar serta 1 mangkuk sup tulang muda, pesan Rangga. Laki-laki tua itu tampak bengong mendengar pesanan Rangga. Beberapa saat dia hanya berdiri terpaku. Sepertinya dia tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Tentu saja sikap laki-laki tua itu membuat Rangga jadi keheranan. Kemudian laki-laki tua itu menggeser kakinya mendekati Rangga. Maaf, Tuan. Kami tidak menyediakan makanan yang Tuan pesan, kata laki-laki tua itu setengah berbisik. Sepertinya dia takut kalau perkataannya sampai terdengar orang lain. Kening Rangga tampak semakin dalam berkerut. Pesan yang lainnya saja, Tuan, laki-laki tua itu menawarkan. Tidak, sahut Rangga. Tapi, petik 2. Rangga tidak menjawab. Dia segera berdiri dan melangkah keluar. Sementara laki-laki tua itu bergegas mengikuti dan menghentikan langkah pendekar Raja Wali Sakti di ambang pintu. Maaf Tuan. Rangga hanya bergumam. Lalu pendekar Raja Wali Sakti itu terus mengayunkan langkahnya keluar. Tampak seorang bocah laki-laki yang tadi membawa kuda hitamnya mendekati seraya menuntun kuda. Setelah Rangga memberinya sekeping uang perak, kemudian dia segera melompat naik ke punggung kudanya. Seketika itu juga kuda hitam itu langsung melesat cepat meninggalkan tempat itu. Ada apa? Kenapa dia tidak jadi pesan makanan? Seorang perempuan tua mendekati laki-laki tua itu. Aneh, Kilintuk, terdengar suara dari dalam kedai. Laki-laki tua itu bergegas masuk kembali ke dalam kedai. Dia menghampiri seorang tamu yang duduk di dekat jendela, di mana tadi Rangga duduk di sebelahnya. Laki-laki tua yang biasa dipanggil dengan Kilintuk itu membungkuk hormat pada tamunya. Laki-laki yang umurnya sebaya dengannya itu mengenakan baju dari sutra halus merah muda. Ada apa, Gusti Singolodoya? Tanya Kilintuk. Siapa anak muda itu? Tanya Singolodoya. Mungkin pengembara yang kehabisan uang, Gusti, sahut Kilintuk. Singolodoya bergumam tidak jelas. Ada yang kurang, Gusti. Tidak, petik 2. Sesaat kemudian, Singolodoya segera bangkit dari duduknya dan segera pergi dari kedai itu. Sementara Kilintuk hanya memandanginya dengan geleng-geleng kepala. Dia tahu siapa sebenarnya Singolodoya itu. Seorang pengawal khusus kepercayaan Adipati Karangsetra, tingkat kepandaiannya sangat tinggi, sulit dicari tandingannya. Dan meskipun hanya sebagai pengawal khusus, tapi tindakannya kadang-kadang bisa melebihi dari Adipati sendiri. Kemudian Kilintuk bergegas melangkah ke bagian belakang kedai. Di sana tampak istrinya tengah sibuk menanak nasi. Perempuan tua yang tadi berada di ambang pintu itu sedikit mengangkat kepalanya. Rasanya aku seperti mimpi saja, Nyi, kata Kilintuk seperti bicara pada dirinya sendiri. Ada apa? Kok seperti orang bingung? Kilintuk memandangi raut wajah suaminya. Benar-benar aneh. Mustahil. Kilintuk masih bicara seperti orang linglung saja. Dia lalu menghenyakkan tubuhnya di balai-balai bambu dekat istrinya. Kamu ini kenapa, Ki? Apanya yang aneh? Kilintuk semakin tidak mengerti. Anak muda itu, dia Kilintuk tidak jadi meneruskan kata-katanya. Dia seperti ragu-ragu untuk mengeluarkannya. Ada apa dengan anak muda itu? Pesanannya, sungguh aneh. Kilintuk makin penasaran. Dia pun segera menggeser duduknya untuk lebih mendekati suaminya. Kau tahu, Nyi, anak muda itu memesan makanan yang sama persis dengan makanan kesukaan Gusti Adipati yang dulu, kata Kilintuk setengah berbisik. Maksudmu, Gusti Adipati Arya Permadi yang telah hilang 20 tahun lalu bersama putranya? Kilintuk ingin menegaskan. Cuma putranya yang hilang, ralat Kilintuk. Iya. Lalu kenapa memangnya? Anak muda itu memesan makanan yang sama persis seperti ketika Gusti Adipati Arya Permadi masih hidup dan sering datang ke sini, kata Kilintuk.
Nyi Lintuk buru-buru mendekap mulutnya sendiri yang mau berteriak kaget. Selama 20 tahun belakangan ini, belum pernah ada seorang pun yang memesan makanan seperti itu. Adipati Karangsetra yang sekarang telah melarang untuk menyediakan makanan-makanan kesukaan Adipati yang lama. Sepertinya Adipati yang sekarang ingin menghilangkan semua citra yang telah dilakukan dan disukai oleh pendahulunya. Satu demi satu, semua yang ada hubungannya dengan Adipati Arya Permadi dihilangkan, sampai yang sekecil-kecilnya. Tidak ada yang tahu kenapa Adipati Karangsetra yang sekarang berbuat begitu. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu sebabnya, termasuk Ki Lintuk ini yang menjadi sahabat Adipati Arya Permadi, dan kedainya sering dikunjungi. Saat ini, rasanya aku seperti baru saja berhadapan dengan Gusti Adipati Arya Permadi, kata Ki Lintuk pelan. Ya, wajahnya juga mirip, desah Nyi Lintuk seperti baru menyadari. Beberapa saat lamanya, suami istri itu terdiam, mereka seolah-olah tengah larut mengenang kembali junjungannya yang telah tiada. Rangga tampak sedang melihat-lihat keadaan kota Kadipaten Karangsetra sampai di tengah-tengah pasar. Siang itu keadaan pasar sangat ramai, mungkin hari ini adalah hari pasaran, sehingga banyak orang yang datang untuk berbagai macam keperluan. Di beberapa tempat juga terlihat macam-macam hiburan rakyat. Rangga mengendalikan kudanya dengan pelan-pelan. Nampaknya dia ingin mengingat kembali masa kecilnya. Namun tidak banyak yang mampu dia ingat. Saat itu dia baru berumur sekitar 5 tahun. Yang membuat Rangga heran, sejak tadi dia tidak melihat seekor pun burung kenari yang diperdagangkan. Juga dia tidak melihat seorang pun yang mengenakan baju berwarna biru. Semua yang ada seperti kedai dan warung kelontong serta barang-barang yang lain, tidak satu pun yang berwarna biru. Beberapa saat kemudian, Rangga turun dari punggung kudanya begitu sampai di depan tempat penjajah burung. Tampak bermacam-macam burung yang diperdagangkan. Seorang laki-laki setengah baya bergegas menghampiri dengan terbungkuk-bungkuk. Dia menggunakan pakaian yang berwarna kuning dan nampak longgar. Silakan, Tuan. Ada macam-macam burung yang dijual di sini. Semua bagus-bagus. Silakan Tuan pilih, sambutnya ramah. Aku ingin mencari burung kenari. Ada? Tanya Rangga. Laki-laki setengah baya itu nampak memucat wajahnya mendengar permintaan Rangga. Sikapnya pun jadi salah tingkah dan gugup. Sepertinya dia tengah menghadapi seorang raja besar yang agung. Tentu saja sikap orang tersebut tertangkap oleh mata Rangga. Ada? Pak, tanya Rangga tidak memberikan kesan keheranannya. Oh, maaf, Tuan. Burung yang Tuan inginkan tidak dijual di sini, sahutnya tergagap. Bukankah burung tersebut mudah didapat dan banyak di sekitar sini? Tapi, Tuan, kami tidak menyediakannya. Rangga semakin dibuat penasaran. Dia benar-benar tidak mengerti. Sejak menginjakkan kaki di Kadipaten Karangsetra ini, sudah banyak ditemui berbagai keanehan dan kejanggalan. Semua yang ditanyakan dan diinginkannya tidak bisa terpenuhi, bahkan setiap orang yang dimintai keterangan selalu menampakkan ketakutan. Apa sebenarnya yang telah terjadi di sini? Kemudian tanpa banyak berkata lagi, Rangga segera melangkah pergi sambil menuntun kuda hitamnya. Sementara penjajah burung itu hanya memandanginya dengan wajah pucat dan tubuh yang gemetaran. Oh, mendadak dia tersentak ketika pundaknya ditepuk dan belakang. Laki-laki setengah baya itu langsung menoleh dan membungkukkan badan begitu mengetahui siapa yang ada di hadapannya. Tampak seorang laki-laki yang berpakaian halus dan berwajah bengis sedang menatapnya dengan tajam. Laki-laki itu adalah orang yang tadi berada di kedai Ki Lintuk, seorang pengawal khusus Adipati Karangsetra yang bernama Singo Lodoya. Apa yang dia cari, Ki Bayan? Tanya Singo Lodoya. Suaranya terdengar besar dan berat. Burung kenari, Gusti, sahut Ki Bayan tanpa mengangkat mukanya. Lalu, kau bilang apa? Hamba bilang, bahwa hamba tidak menyediakan burung itu, Gusti. Bagus. Dan kau memang dilarang menjual burung kenari. Ingat, sekali saja kau melanggar, pancung hukumannya. Petik 2. Hamba mengerti, Gusti, sahut Ki Bayan seraya mengangguk-angguk. Singo Lodoya pun segera berlalu. Arahnya jelas bahwa dia mengikuti kemana tadi Rangga pergi.
Sementara Ki Bayan hanya bisa memandanginya dengan pikiran yang dipenuhi oleh berbagai macam tanda tanya. Selama 20 tahun terakhir ini tidak seorang pun yang menanyakan burung kenari. Dan baru kali ini ada seorang pemuda yang menginginkannya. Bayan Sudira. Tiba-tiba terdengar suara memanggilnya. "Oh, Kakang Lintuk." Buru-buru Bayan Sudira menghampiri seseorang yang telah memanggilnya itu. Dia langsung mengajak laki-laki tua pemilik kedai itu masuk ke dalam warung burungnya. "Aku lihat pemuda itu tadi datang ke sini," kata Ki Lintuk. "Maksud Kakang?" "Pemuda yang membawa kuda hitam." Bayan Sudira ingin memastikan. "Benar." Bayan Sudira menarik napas panjang. "Ada apa?" tanya Ki Lintuk menduga-duga. Jelas sekali bahwa dia penasaran. "Dia mencari burung kenari," sahut Bayan Sudira pelan. "Sudah kuduga," desah Ki Lintuk sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak Bayan Sudira menatap laki-laki tua pemilik kedai itu. Dia makin bertambah bingung dengan kejadian yang baru dialaminya. "Dia tadi juga datang ke kedaiku, dan memesan makanan yang aneh. Aku sendiri tidak tahu siapa dia sebenarnya. Aneh, benar-benar aneh." Kening Ki Lintuk berkerut dalam. "Dia memesan makanan?" Bayan Sudira tidak melanjutkan pertanyaannya. "Ya," sahut Ki Lintuk bisa mengerti. "Lalu, aku tidak bisa menyediakannya. Di sana juga ada Gusti Singolodoya, jadi aku tidak sempat untuk menanyakannya." Petik 2. "Aneh. Siapa sebenarnya dia ya?" gumam Bayan Sudira seperti bertanya pada dirinya sendiri. "Di sepanjang jalan, aku tadi juga mendengar dari teman-teman kita, bahwa pemuda itu menanyakan yang aneh-aneh. Dia selalu mencari sesuatu yang tidak mungkin kita sediakan. Aku benar-benar tidak mengerti," kata Ki Lintuk lagi. "Kakang, bagaimana kalau nanti malam kita kumpulkan teman-teman? Aku merasa bahwa kedatangan pemuda itu ada artinya. Apalagi sebentar lagi akan diadakan pertandingan di Istana Kadipaten. Perayaan tahunan untuk menghormati kebesaran Adipati Wira Permadi," kata Bayan Sudira mengusulkan. "Aku rasa perlu juga, adik Bayan Sudira. Sebaiknya kau hubungi teman-teman secepatnya. Dan bilang, bahwa pertemuan akan diadakan selepas senja di rumahku. Aku laksanakan, Kakang." Matahari baru saja menghilang di ufuk barat. Sementara kegelapan segera datang dan menyelimuti Mayapada. Di rumah Ki Lintuk yang berada di belakang kedai tampak sudah dipenuhi oleh beberapa orang laki-laki setengah baya. Mereka semua duduk di lantai yang beralaskan tikar pandan, dan di ruangan yang cukup luas. Tampak beberapa pelita menerangi ruangan itu. Di hadapan mereka Ki Lintuk duduk berdampingan dengan Bayan Sudira. Rata-rata wajah-wajah para undangan itu sudah berkeriput dengan hiasan rambut putih di kepala. Mereka semua sudah mengerti maksud dari pertemuan itu, yakni membahas tentang kedatangan seorang pemuda yang tidak dikenal dan aneh. "Aku yakin bahwa saudara-saudara sekalian tahu maksud dari undangan ini," kata Ki Lintuk memulai pembicaraannya. Semua kepala yang berjumlah 8 orang itu segera terangguk-angguk, mereka menunggu kelanjutan kata-kata laki-laki tua pemilik kedai itu. "Siang tadi aku dan adik Bayan Sudira serta tentunya saudara-saudara semua kedatangan seorang pemuda yang aneh. Nah, maksud dari pertemuan ini adalah untuk membicarakan hal tersebut," lanjut Ki Lintuk. Belum ada seorang pun yang membuka suara. Semuanya masih diam dengan kepala tertunduk dan kening yang berkerut. Mereka semua memang kedatangan pemuda tersebut. Dan mereka tidak tahu siapa sebenarnya pemuda itu. "Kalian tahu bahwa aku selalu membicarakan setiap persoalan pada istriku. Dan hari ini istriku memberikan dugaan yang sangat mengejutkan." "Apa itu, Ki Lintuk?" tanya Bayan Sudira seraya memandang laki-laki di sampingnya. "Katanya pemuda itu mirip dengan Gusti Adipati Arya Permadi," sahut Ki Lintuk dengan suara agak bergetar. Sebentar saja suara-suara bergumam sudah terdengar bagai tawon digebah sarangnya. Mereka semua terkejut dengan kata-kata Ki Lintuk barusan. Secara jujur, semua memang sudah menduga ke situ tapi tidak punya keberanian untuk mengemukakannya. Semua yang dia minta juga merupakan kesenangan dari Gusti Adipati Arya Permadi.
20 tahun lamanya kita tidak pernah mendengar lagi permintaan-permintaan seperti itu, dan sekarang muncul seorang pemuda yang Kilintuk tidak jadi melanjutkan kata-katanya. Sementara semua kepala segera terangkat naik ketika mendengar suara derap langkah kaki kuda yang semakin mendekat. Mereka yang berada di dalam ruangan itu serentak menoleh ke jendela. Tampak di luar sana seorang pemuda tampan yang mengenakan baju rompi putih sudah berdiri di samping kuda hitam tunggangannya. Pemuda itu berdiri tegak di tengah-tengah halaman kedai. "Kakang," Bayan Sudira segera mencekal tangan Kilintuk yang hendak bangun dari duduknya. "Mungkin dia memerlukan kamar penginapan," kata Kilintuk seraya melepaskan pegangan tangan Bayan Sudira. Kilintuk lalu mengayunkan langkahnya keluar. Dia sengaja lewat pintu samping, tapi sempat berpesan pada teman-temannya untuk tidak menampakkan diri. Pemilik kedai dan rumah penginapan itu menghampiri pemuda yang ternyata adalah Rangga. "Silakan, Tuan. Apakah Tuan membutuhkan kamar untuk bermalam?" sambut Kilintuk dengan ramah. "Ya," sahut Rangga. "Silakan, biar pembantuku nanti yang mengurus kuda Tuan." Rangga lalu menambatkan kudanya pada tambatan kuda yang ada di depan kedai. Kemudian dia segera mengikuti langkah Kilintuk yang berjalan menuju bagian samping kedai. Rangga sempat melirik bagian depan rumah di belakang kedai makan itu. Tampak beberapa bayangan terlihat, dan beberapa kepala tersembul dari jendela. Rangga tidak mempedulikan, dia terus saja mengikuti langkah Kilintuk. Beberapa saat kemudian mereka memasuki sebuah bangunan yang cukup besar. Kilintuk menunjukkan beberapa kamar yang berjajar rapi di sepanjang lorong. "Aku minta yang di ujung sana," kata Rangga sambil menunjuk sebuah kamar yang menghadap ke arah taman. Kilintuk tampak tersentak dengan permintaan Rangga itu. "Kenapa? Sudah ada orangnya?" tanya Rangga tidak menampakkan keheranannya. Tidak Tuan. Silakan," sahut Kilintuk dengan tergagap. "Mungkin aku akan beberapa hari nginap di sini. Dan ini sebagai pembayaran muka," kata Rangga seraya menyerahkan sekantung uang ke tangan Kilintuk. Kemudian Rangga melangkah masuk ke kamar yang diinginkannya. Sementara Kilintuk bergegas keluar dari rumah penginapannya setelah pintu kamar tertutup. Dia langsung menuju rumahnya dan duduk dengan lemas dikelilingi oleh teman-temannya. "Ada apa?" tanya beberapa orang hampir bersamaan. Dia Kilintuk tersekat suaranya. "Kenapa dia, Kakang?" tanya Bayan Sudira menunjukkan kecemasan. "Dia memilih kamar yang dulu biasa ditempati Gusti Adipati Arya Permadi." "Apa?" Petik 2. Bersambung ke cerita silat pendekar Raja Wali Sakti. Episode Asmara Maut, bagian 2. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.